Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Masraini dengan NIM F1S12199 dari R001 dengan dosen pengampu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek UAS, yaitu tentang pengaruh layanan website Tokopedia terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode web WAL. Nah, pada bagian 1 yaitu jelaskan populasi dan sampel yang digunakan. Nah, dalam pengambilan sampel yang dilakukan yaitu secara acak sederhana. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka responden yang didapat berjumlah 32 yaitu mahasiswa sistem informasi pada ruang R001 di Universitas Jambi, yang dimana profil responden yang diminta adalah jenis kelamin, usia, dan seberapa sering berinteraksi di Tokopedia.com, dan tujuan dibentuk responden mahasiswa sistem informasi pada ruang R001 ini karena dianggap telah dapat melakukan transaksi online melalui layanan website Tokopedia secara mandiri dengan 32 responden dan tidak ada tingkat kesalahan. Bagian kedua yaitu jelaskan kuesioner yang digunakan. Nah, kuesioner yang saya gunakan yaitu kuesioner dengan pernyataan ganda karena kuesioner ini mengandung beberapa pernyataan terkait topik tertentu dan dalam kuesioner ini menggunakan 5 pilihan jawaban skala Likert melalui Google Form karena bentuk yang paling umum digunakan dalam kuesioner dikarenakan responden memiliki pilihan jawaban yang cukup banyak. Bagian ketiga yaitu jelaskan hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan yaitu seperti H1 yaitu usability atau penggunaan X1 pada berpengaruh positif langsung terhadap user satisfaction kepuasan pengguna Y dalam layanan website Tokopedia. H2, informasi kualitas informasi S2 pada berpengaruh positif langsung terhadap user satisfaction kepuasan pengguna Y layanan website Tokopedia. H3, service quality, kualitas layanan X3 pada berpengaruh positif langsung terhadap user satisfaction kepuasan pengguna Y layanan website Tokopedia. Nah, bagian keempat ini nanti akan saya jelaskan di bagian terakhir, itu langkah-langkah analisis data dengan menggunakan Smart PLS. Dan bagian terakhir, yaitu bagian kelima, yaitu jelaskan kesimpulan atau interpretasi dari hasil analisis data. Rincian paling penting dalam tes ini adalah variabel yang digunakan untuk menganalisis kinerja situs web. Variabel seperti kualitas penggunaan S1, kualitas informasi S2, dan kualitas interaksi pelayanan X3 digunakan untuk mengukur kinerja sebuah website. Variabel seperti kualitas penggunaan S1, kualitas informasi S2, dan kualitas interaksi pelayanan S3 digunakan untuk mengukur kinerja sebuah website. Variabel seperti kualitas interaksi pelayanan S3 digunakan untuk mengukur kinerja sebuah website. Variabel laten endogen yang dipengaruhi variabel lain yang menjadi variabel endogen yaitu kepuasan pengguna Y. Dan dari sedangkan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5 bisa diartikan signifikan. Nilai koefisien variabel kualitas informasi S2 sebesar 0,3, angka sedangkan nilai signifikan sebesar lebih besar bisa diartikan tidak signifikan. Nilai koefisien variabel kualitas layanan S3 sebesar 0,00 dan karena memiliki nilai T statistik dan nilai p-value-nya 0, adalah hasil uji reliabilitas X1, X2, X3, dan Y terjadi reliable dan valid. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat yaitu langkah-langkah analisis data dengan menggunakan Smart PLS. Nah, setelah tersebarnya kuesioner, maka akan terkumpul jumlah responden. Nah, setelah itu akan diimport ke Excel. Setelah diimport ke Excel akan tersimpan di folder yang telah kita buat. Nah, sini saya membuat folder dengan nama UAS Daftar 1 dengan contoh saya. Dan melakukan create model atau import file, itu sini contoh yang saya buat yaitu analisis Tokopedia. Nah, yang pertama buat diagram X1. Dengan X1 bisa disebut sebagai kualitas kegunaan. Setelah itu lanjut ke X2.
dengan S2 atau yang disebut sebagai kualitas informasi. Setelah itu X3 atau yang disebut sebagai kualitas interaksi layanan. Setelah itu memasukkan Y atau kepuasan pengguna. Setelah itu kita mengconnect dari X1, X2, dan terakhir X3. Setelah di-connect, selanjutnya akan kita calculate, yaitu menggunakan PLS SEM algorithm. Nah, setelah dihitung, maka ini bisa dikatakan sebagai dari bagian outer model. Dan di sini konstruk reliability dan validity disebut sebagai penentu indikator. Apabila ini tidak valid, memiliki nilai loading faktor 0,7 dan dinyatakan reliability dengan melihat nilai aggregate variance extracted yang termasuk dalam kategori baik dengan menunjukkan 0,5. Ini bagian dari cross-loading. Bagian cross-loading ini merupakan yaitu hasil uji validitas diskriminan. Jika nilai cross-loading atau korelasi antar indikator dan variabel lainnya terlalu rendah, pertimbangkan untuk menghapus indikator tersebut. Dari analisis indikator yang memiliki korelasi rendah dengan variabel utama mungkin tidak secara memadai mengukur konstruk yang dimaksud. Ada pun beberapa penyebabnya, yaitu pertanyaan atau pernyataan dalam indikator memiliki korelasi rendah, dan mungkin ada masalah dengan pengukuran atau formulasi pertanyaan yang dapat mempengaruhi revisi atau penyesuaian pertanyaan tersebut. Hasil uji validitas reliabilitas bisa dilihat dari kepuasan pengguna S1, kualitas informasi X2, kualitas interaksi layanan 3 X3, dan Y yaitu kualitas kegunaan.
Setelah itu bagian dari inner model atau hasil uji R-square. Eh, Nah, untuk mengetahui hasil uji hipotesis yaitu T statistik dan p-value bisa untuk kembali yaitu dengan klik calculate standard algorithm yaitu bootstrapping. Nah, ini statistiknya dan ini p-value-nya. Jika merah ini di p-value-nya berarti tidak signifikan pada X1, jika hijau berarti signifikan pada X2, dan X3 hijau berarti signifikan untuk semuanya. Baik, sekian presentasi dari proyek saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.